Ada seseorang bernama Abu Ghiyath rahimahullah. Abu Qiyas Abu Ghiyath ini generasi rahimahullah. tabi'in. Jadi dia belajar dari tabi'in, ya. Kemudian tabi'in belajar dari sahabat-sahabat dari Nabi SAW. Umurnya 86 tahun dan sangat miskin. Umurnya Saking 86 miskinnya, tahun. dia tidak punya baju kecuali satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berikut ini ada kisah yang sangat menginspirasi, menggugah iman, menguatkan iman, serta memberi pelajaran kepada kita. Berikut ini penjelasan dari Ustadz atau kisah yang akan dijelaskan oleh Ustadz. Dan teman-teman sekalian, yang bukan hak kita jangan pernah disentuh. Yang bukan hak kita jangan pernah disentuh. Yang bukan hak Selama kita itu jangan bukan pernah punya kita kita, sentuh. jangan pernah disentuh, apalagi berkeinginan untuk mengambilnya. Saya ingin Selama berbagi bukan di punya poin kita, ini. jangan disentuh. Ada sebuah Apalagi kisah unik niat menurut mengambilnya. saya. Ada seseorang bernama Abu Ghiyath rahimahullah. Abu Qiyas Abu Ghiyath ini rahimahullah. generasi tabi'in. Jadi dia belajar dari tabi'in, ya. Kemudian tabi'in belajar dari sahabat-sahabat dari Nabi SAW. Orang ini diceritakan langsung oleh Imam Tabari, salah satu ahli tafsir, di tahun 240 Hijriah. Kisah klasik. Tahun Kisah ini teman-teman 240 sekalian Hijriah. diriwayatkan oleh beliau tentang seseorang yang bernama Abu Ghiyath, umurnya 86 tahun dan sangat miskin. Umurnya Saking 86 miskinnya, tahun. dia tidak punya baju kecuali satu. Bajunya cuma Bajunya satu. itu yang dia pakai hanya satu lembar. Nanti akan saya ceritakan di akhir bagaimana baju satu itu begitu bernilai dalam rumahnya, sementara di bawah naungannya ada 9 wanita yang harus dia naungi. Ada istrinya, ada 4 anak perempuannya, jadi 5, ada 2 saudara perempuannya, ya, jadi 7, kemudian ada mertua dia dan orang tuanya, ada 9 orang wanita yang dia naungi. Orangnya sangat miskin, umurnya 86 tahun. Masya Allah. Satu waktu di bulan Ramadan, di hari kedua Ramadan atau hari ketiga Di Ramadan, hari kedua Ramadan pada saat itu tahun 240 Hijriah, tahun dia tidak punya 240 makanan, Hijriah. sahur, buka puasa nggak ada, karena memang sudah tua dan tidak ada laki-laki di rumah kecuali dia. Rumahnya pun gubuk, semuanya tidur bersebelah-sebelahan. Maka dia keluar coba cari rezeki, nggak dapat. Pulang menjelang buka puasa, istrinya bilang, apa ada rezeki wahai Abu Ghiyath? Kata dia, wahai Lubabah, yang nama istrinya Lubabah, nggak ada. Saya udah berusaha tapi nggak ada. Tapi dia bilang, kalau saya bisa sabar sebagai istri, kamu juga sabar sebagai suami, tapi anak-anak kita dan ibuku juga ibumu, dua-duanya tidak bisa tahan lapar ini. Sudah puasa bulan Terus Ramadan, lapar. panas. Kata Abu Ghiyath, baiklah saya coba keluar. Habis waktu maghrib, tinggal mengkonsumsi roti kering yang ada, dia keluar. Cuma makan dia roti coba kering. rezeki, keliling-keliling nggak ada. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia istirahat malam itu, dia mengatakan saya tidak ada apa-apa, kita harus sabar. Sahur tidak ada makanan, pagi hari dia keluar. Dia jalan aja terus, dia tidak tahu harus kemana. Tawarkan kerja di sana, orang tidak mau. Dia kerja di sini tidak mau. Sampai dia duduk di satu rumah, sangat jauh dari rumahnya, perjalanan sekitar setengah hari. Kemudian dia duduk di sebuah pohon. Sementara dia lagi duduk merenung sambil dia berdoa kepada Allah, ya Allah, apa yang saya harus berikan makan diri saya? Apakah memang kematian Berdoa baik dia. buat saya sehingga lepas amanah 9 orang wanita ini? Ataukah bagaimana harus yang saya lakukan ya Allah? Sementara dia Berat berpikir, cobaan dia. tiba-tiba tangannya menyentuh sesuatu di dekat pohon itu. Pada saat dia letakkan tangannya tadi di dagunya atau di kepalanya, lalu dia letakkan di sebelahnya, dia pegang sebuah tempat. Ada sesuatu yang dia sentuh. Tertutup dengan tanah. Lalu dia coba bersihkan, ternyata sebuah peti emas. Ya. Sebuah peti emas. Dia menggoyangkan, ada suara emas. Maka dia pun penasaran. Lalu dia buka, ternyata dalamnya betul-betul ada emas. Berisikan kurang lebih dapat 1000 emas. dinar emas. Kalau di nilai sekarang 1000 ini, dinar emas. kalau yang saya dapatkan dari riwayat ini, kalau kita tariknya nilai dinar itu, mungkin sekarang
bisa bernilai antara 7 sampai 9 miliar. Wah, itu nilainya 7 masih sampai besar 9 sekali. miliar. Dan pada saat itu Wah. kebetulan di musim haji. Dan ini terjadi di kota Mekah. Abu Ghiath ini tinggal di Mekah ya. Mohon maaf ceritanya saya panjangkan, saya agak panjang jadi saya langsung saja ceritakan. Nanti kita akan kembali ke bahasan kita insya Allah. Karena ini sangat berhubungan dengan materi. Abu Ghiath akhirnya setelah mengecek itu bergejolak dalam jiwanya. Saya miskin. Saya Hatinya mendapatkan bergejolak. emas ini, namanya luqata dalam bahasa Arab. Ini rezeki dari luqata. Allah. Tinggal saya pakai biaya keluarga saya, maka secara otomatis saya bisa hidup kaya. Hilanglah semua permasalahan yang selama ini tertimpa. Tapi dia orang faham agama, dia pun berpikir, hukum luqata, kalau menemukan sebuah benda di jalanan, maka dalam Islam tidak boleh disentuh. Kapan disentuh? Tidak boleh disentuh. Dan kita sudah berniat untuk memegangnya, maka berarti kita sudah harus mengiklankannya setahun. Wah. Kalau kita sudah iklankan Gitu ya. setahun, nggak ada mengaku, baru kita bisa pakai, baru jadi hak kita. Kalau tidak mau, jangan disentuh. Biarin aja, mungkin Jangan disentuh. pemiliknya kembali. Bergejolak dalam jiwanya dia nih. Sekarang ini saya harus iklankan. Kalau saya mau ambil pun belum hak saya. Setelah setahun, kalau saya hidup setahun lagi, kira-kira saya mau makan apa dalam satu tahun jadi ini? hak milik dia. Sekarang keluarga saya sudah tidak makan, puasa Ramadan hari ketiga, puasa tidak ada makanan. Syaitan bisikin dia. Mungkin sudah halal buat kau, wahai Abu Ghiath, ambillah beberapa dinar, tidak usah semuanya, karena kau juga muhtaj, orang yang butuh. Pasti kau sudah halal buat itu mengambilnya. Tapi subhanallah, keimanan dia tetap berfikir dan merenungi hadis yang sedang kita sampaikan. Nabi SAW wasiatkan yang pertama, ingat, atau wasiat yang kedua kita, ingat, harta kalian, semua harta kaum muslimin, darah kalian, kehormatan kalian haram di antara kalian. Nggak boleh diambil ini. Haram. Bukan punya saya, maka saya harus iklankan. Ringkas cerita, Pelajaran diambil buat peti itu, kita. dia bawa pulang ke rumahnya. Tapi dia tidak mau istrinya sama orang di rumah tahu. Kan? Orang tahu perempuan lihat emas, keadaannya berbeda nanti. Akhirnya apalagi dalam keadaan Ya. miskin, susah gitu. Dia coba menyembunyikan itu. Tapi karena rumah kecil, waktu dia masuk, istrinya biasa sambut dia. Lalu kemudian istrinya mengatakan, ada apa wahai Abu Ghiath? Apa yang kau bawa? Dia bilang, saya tidak bawa apa-apa, mau saya makanan. Lalu dia mengatakan, seperti ada sesuatu yang kau kantongi. Berat. Dia bilang, ada, tetapi ini amanah. Apa itu? Abu Ghiath ceritakan. Lalu kemudian istrinya juga subhanallah dalam kondisi miskin tapi punya keimanan. Cuma dia bilang begini, hampir mirip dengan waswas syaitan yang awal tadi. Kita kan miskin, susah. Itu barang kau temukan, ambillah beberapa dirham, berapa dinar supaya kita bisa pakai untuk hidup, minimal buka puasa. Kata dia, tidak demi Allah. Keadaan miskin, ada duit di Imannya depan mengalahkan, dia mata. bilang tidak demi Allah. Hukum agama, Tidak demi wasiat Allah. Nabi SAW, harta seorang muslim dan juga kehormatan, nah, nama baik yang nggak boleh dirusak, nggak boleh diambil. Kalau kau berani sentuh ini, maka kau saya ceraikan. Dia bilang sama istrinya, jangan pernah kau sentuh barang ini. Istrinya bilang, baiklah. Disimpanlah sama dia, digali sebuah tanah, posisi di rumah, disimpan di situ, ditutup. Cuma dia sama istrinya yang tahu. Besok pagi, karena sudah malam, dia jalan menuju ke dekat Masjidil Haram yang ada di Mekah. Ternyata ada satu Jalan orang ke dari Masjidil Khurasan, Haram. dari daerah Irak dan Iran sekarang, tiba-tiba naik di atas batu teriak, wahai jemaah haji Mekah, wahai muslimin, sambil dia nangis-nangis, siapa yang mendapatkan kotak emas saya berisi 1000 dinar, maka tolong kembalikan kepada saya, semoga Allah lipat gandakan pahalanya. Abu Ghiath tahu, berarti sudah ini peti yang tadi dia temukan. Lalu dia mengatakan, wahai orang Khurasan, Mekah ini negeri, tentu Mekah zaman itu bukan seperti sekarang ya, negeri yang kering. Kami tidak hidup kecuali dari Zam-Zam, nggak ada apa-apa di sini. Buah-buahan juga masih susah. Masyarakat bukan orang kaya. Kalian di Khurasan Iya. besar, punya kekayaan. Kalau seandainya ada yang menemukan petimu itu, berilah dia imbalan. Gitu kan? Kata Minta orang Khurasan imbalan. itu, kira-kira Ya, wahai wajar sih. ayahku, dia panggil dia tahu ini orang tua. Dalam riwayatnya dikatakan ya abah itu wahai ayahku. Kira-kira berapa orang itu minta? Kata Abu Ghiath, mungkin 1/10-nya, maksudnya 10%. Ya. Kata ada orang Khurasan itu tidak demi Allah. Kalau dia mau kembalikan kepada saya karena Allah, silakan. Kalau dia mau minta, saya nggak mau kasih.
Abu Ghiath Ya sih, hak dia dalam memang. kondisi miskin, susah, ketemu harta tapi orangnya bakhil menurut dia. Memberi saja ini nggak mau. Dia belum kasih kembali, dia pulang ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya, wahai Lubaba, yang peti ini orangnya sudah ada dan kita harus kembalikan. Tapi saya sempat bilang sama dia, berikanlah balasan orang yang menerima. Lalu dia tanya berapa, saya bilang 1/10 atau 10%. Cuma dia nolak, dia minta semuanya lillahi ta'ala saja. Maka saya rasa harus kita kembalikan. Kata istrinya, coba kau ketemu lagi besok, mungkin dia berubah pikiran. Ya ajak Karena orang negosiasi susah. lagi kan, mana tahu. Kembalilah Udah besok. keadaan susah gini. Ternyata gitu orang kan. itu iklankan lagi. Wahai penduduk Mekah, jemaah haji, sampai menemui kotak emas saya 1000 dirham, Allah lipat gandakan pahalanya. Abu Ghiath lagi, wahai Khurasan, orang Khurasan, kasihlah imbalan orang yang menemukannya. Kata dia, wahai Ya, ayah, kasih berapa imbalan kira-kira? berapa. Kata dia, kasihlah 10 dinar. Kan tadi kalau 10% 100 dinar. 10 dinar. Dia bilang tidak demi Allah. Kata orang Khurasan, Tidak tidak 10 demi Allah. dinar. Saya tidak akan kasih. Mau dikasih. Pahalanya karena Allah. Dia mau kembalikan silakan, tidak mau kembalikan urusan dia sama Allah. Kembali lagi Abu Ghiath ke rumahnya. 10 dinar dia tidak mau kasih. Dia bilang sama Lubabah istri. Istri bilang coba kembali lagi. Gimana ya kan? Siapa tahu dia mau. Besok kembali lagi dia. Ternyata orang itu iklankan lagi. Besok balik Abu lagi Ghiath bilang lagi negosiasi kalimat lagi yang kan. sama. Lalu ditanya berapa? Kata Abu Ghiath, minimal kasih 1 dinar. 1 dinar 1 itu pun dinar Abu Ghiath aja. niatnya kalau dia dikasih apa dia bilang? 1 dinar itu setengah dinarnya dia pakai untuk memberi kendi air yang dia berikan minum jemaah haji. Sehingga kau dapat pahala. Ya, Setengah ya. dinarnya dia pakai untuk kebutuhan keluarganya. Jadi saking butuhnya dia gitu. Kata orang itu Butuh kali tidak lah. demi Allah. 1 Puasa dinar pun tidak mau. kayak gitu. Dia 1 kembalikan dinar pun karena nggak Allah atau dikasih. enggak usah. Gitu kan? Antum jangan buru-buru nilai orang. Tunggu ceritain sampai habis. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu dia kembali lagi sama istrinya. Kayaknya sudah nggak bisa. Orang ini memang nggak mau. 1 dinar pun dia nggak mau. Nggak Saya akan mau kembali 1 dinar pun. menawarkan dia untuk mengembalikan haknya. Maka istrinya bilang, ya sudah, kalau memang begitu apa boleh buat. Tapi mereka betul-betul tidak pernah bertemu ada orang sebakhil ini gitu. Menurut dia, untuk mereka. Kembalilah Abu Ghiath mengatakan, wahai Khurasani, sesungguhnya kotak yang kau cari ada pada seseorang. Dan kau boleh ikut sama saya untuk saya berikan. Kata orang itu, baiklah, ikutlah dia. Sampai kata Imam At-Tabari yang meriwayatkan kisah ini, saya betul-betul waktu itu menyaksikan Yang itu kejadiannya meriwayatkan setiap hari terjadi Imam itu. Tabari. Saya saksikan dan dia ceritakan. Waktu itu Imam Tabari masih muda sekali. Masih belum menjadi ulama. Dia masih seorang yang datang, orang miskin juga. Dia ceritakan di awal-awal dia belajar Islam. Dia bilang kemudian saya masuk, ikut ke rumah itu. Saya ingin saksikan apa yang terjadi ini. Maka masuklah, kami tiba di sebuah rumah yang atapnya aja sudah mau rubuh. Temboknya dari tanah liat, Atapnya sudah mau ukurannya rubuh. sangat sempit. Lalu orang Ukurannya ini sangat Abu sempit. Ghiath masuk ke dalam, kemudian mengatakan, masuklah wahai Khurasani. Masuk ke dalam. Lalu kemudian saya berkata, Imam Tabari bilang, wahai orang tua, ikutkan saya masuk, saya mau tahu. Karena dia dari awal ikut cerita. Abu Ghiath tahu kalau Tabari ini bolak-balik menyaksikan. Lalu kemudian dia mengatakan, Imam masuklah. Tabari minta Kata ikut Imam masuk Tabari dalam, ya. menggambarkan keadaan rumahnya. Di dalam ada perempuan-perempuan yang tua. Mereka ada yang duduk juga yang masih muda-muda, tapi semuanya pakaiannya kotor. Tidak ada sama sekali lapisan di tanah, di lantai, semuanya tanah. Enggak ada kendi-kendi, enggak ada apa-apa. Kosong lompong, rumah tua. Lalu kemudian Abu Ghiath mengeluarkan peti itu, lalu memberikan kepada orang Khurasan. Inilah peti kau yang kau cari. Dan perlu kau tahu sebenarnya, kalau yang meminta imbalan adalah saya, seperti kau lihat keluarga saya kondisinya dalam seperti ini. Tapi karena kau tidak mau, maka kami kembalikan. Orang Khurasan ini nggak pakai baca bicara, dibuka sama dia, dicek betul masih 1000 dinar, tidak ada yang dia keluarkan sama sekali. Diambil sama dia, kemudian dia pikul di pundaknya, kata Imam Tabari digambarkan, dipikul di pundaknya lalu dia keluar, tidak terima kasih. Gak ada terima kasih. Kata Imam Tabari menggambarkan kondisi pada saat itu, Abu Ghiath tundukkan kepalanya. Ini perempuan-perempuan semua digambarkan sama dia seperti orang yang kaget, membuka mulut mereka, tidak menyangka. Iya, iya. Orang yang kaget, kok ada orang seperti ini sudah Ya, menemukan nggak nyangka lah, 1000 kayak gitu dinar. kan. Artinya kalau dia kembali saja setengahnya sudah luar biasa, ini kembali utuh.
nggak mau memberikan 1 dinar pun. Maka semuanya pada nangis, terdengar isakan nangis gitu kan. At-Tabari bilang, saya pun menundukkan kepala tidak tahu harus bilang apa. Karena kejadian tidak tahu harus bilang apa. Saya pun miskin tidak bisa bantu mereka, gitu kan. Maka kata Abu Ghiyath kepada At-Tabari, apa kau lihat bajuku ini? Kata At-Tabari, iya. Kami tidak punya baju untuk sholat di rumah ini kecuali ini. Ini baju saya pakai keluar pergi sholat dan cari rezeki. Kalau saya habis sholat saya balik ke rumah, saya buka, istri saya pakai sholat. Habis dia pakai sholat, dia buka, dia kasih ibunya pakai sholat. Begitu terus sampai anakku selesai sholat. 10 orang kita sholat dengan 1 baju. Saking miskinnya. Gak ada apa-apa. Tapi subhanallah, keimanan kepada Allah luar biasa. Dalam kondisi begitu, 1 dirham gak mau diambil. Gak mau diambil sama dia. Gak dikasih, itu pun dia minta gak dikasih. Tetap dia kokoh dengan itu. Ini nanti kita pertemukan teman-teman dengan keadaan kita sekarang. Sudah mobilnya mewah, rumahnya mewah, masih maling di kantor. Masih ambil punyanya ahli waris. Adiknya diambil haknya dan segala macam. Masih maling, na'udzubillah. Perhatikan nanti bagaimana balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata At-Tabari, saya pun netesin air mata. Gak bisa tahan lihat keadaan. Sholat pun pakai baju 1. Rumahnya mau rubuh. Orang yang sudah 86 tahun, 9 perempuan di bawah naungannya, bagaimana ini? Dan apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan? Mau makan, gak ada makanan. Dia bilang gak lama kemudian ada suara ribut depan pintu. Lalu Abu Ghiyath buka, kembali orang Khurasan itu. Abu Ghiyath sempat berpikir, ini orang kira-kira mau apa kembali? Jangan sampai ada yang tertinggal dinarnya. Gitu kan? Lalu dia mengatakan, wahai orang tua, saya kembali untuk berbicara denganmu. Kata Abu Ghiyath, silahkan masuk ke dalam. Kata dia, begini ceritanya. Saya ini punya seorang ayah yang meninggalkan 3.000 dinar emas. Maksudnya masih ada 2 kali lipat dari ini. Meninggalkan 3.000 dinar emas. Beberapa waktu lalu dia meninggal, sebelum haji ini, dia mewasiatkan kepada saya sebelum meninggal, dia bilang, 1.000 dinar dari uang saya ini, keluarkan dan cari, kasih 1 orang saja yang paling susah di muka bumi yang kau temui. Yang 2.000 dinar kau bagi dengan saudaramu sebagai warisan. Maka saya bawa ini, yang 2.000 dinar, 1.000 dinar kau gunakan untuk warisan, 1.000 dinar lagi untuk biaya perjalananmu haji. Kalau lebih kau bagi pada ahli waris, tapi 1.000 dinar jangan ganggu gugat. Kasih kepada orang miskin, tapi 1 orang, jangan banyak. Yang paling butuh. Dia bilang, ketahuilah hai orang tua, dari Khurasan saya jalan ke Mekah belum ada saya temuin orang yang berhak. Banyak orang miskin tapi saya tidak temukan. Dan saya temukan sekarang kau orang paling berhak. Ini 1.000 dinar ditaruh di situ, langsung ditinggal sama dia. Dapat 1.000 dinar. Ini tadi yang sangka buruk sama orang Khurasan. Dia taruh, langsung dia pergi. Kata Tabari, saya coba mengejar sama Abu Ghiyath, mau terima kasih, lari itu orang. Enggak kelihatan. Kami coba cari, enggak ada. Bolak-balik sana enggak ada. Lalu kemudian kata Abu Ghiyath, alhamdulillah ala kulli hal. Masuklah hai anak muda, dipanggil Imam Tabari, masuk dalam rumahnya. Lalu dia bilang, wahai Lubaba, panggil istrinya. Wahai fulana, panggil semua 9 perempuan di rumahnya, sama orang tua sampai anaknya dia. Lalu kata Abu Ghiyath, digambarkan oleh Tabari, lapangkan pakaian kalian. Jadi biasa orang kalau duduk pahanya dibuka, bajunya di tengah-tengah ada kayak tempat lobong. Lalu mulailah Abu Ghiyath membagi-bagi dinar tersebut. Dilempar ke saya 1, dilempar ke ibunya 1, dilempar ke istrinya 1, dilempar ke anaknya 1, dia pun 1. Jadi dibagi kepada 10 orang itu. Ya, atau 11 orang. 10 ya. Dibagi. Maaf. Jadi mereka rupanya 8 orang di bawah naungan dia. Tidak ada ibunya tapi ibu mertuanya, sama dia 9, sama Tabari 10 berarti. Dibagilah terus satu sampai kami semua mendapatkan masing-masing 100 dinar. Karena ini kan 1.000 dinar. Setelah itu kemudian mulailah ya, saya dengan Abu Ghiyath duduk di situ lalu berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan ibadah dan seterusnya. Lalu kemudian perempuan-perempuan pada keluar, mereka datang membawa makanan segala macam dan seterusnya, sampai akhirnya berubahlah keadaan mereka. Dan Abu Ghiyath waktu lagi buka puasa dengan makanan enak, kata Imam Tabari lalu berkata, wahai Lubaba, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, kita kalau menjaga hubungan kita kepada Allah dan tidak mengambil haknya seorang muslim, lihat apa yang Allah gantikan. Kita haramkan diri kita dari 1 dinar
dan kita bersabar, Allah kasih semua 1000 dinarnya dengan caranya. Maka teman-teman hati-hati, jangan pernah menyentuh yang bukan hak kita. Ini pelajaran penting. Jangan pernah menyentuh Sepotong yang roti bukan kah, hak kita. atau apa saja yang paling kecil tidak boleh sama sekali. Mungkin begitu saja. Mungkin begitu saja kisahnya. Banyak pelajaran yang kita dapatkan dari kisah ini. Kesabaran, kejujuran, dan lain-lain. Itu harus kita tanamkan dari dalam diri kita. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.